Jadi So tes itu ya banyak orang yang mungkin jadi kecepatan pertama sekali saya internet mengatakan adalah bagi yang baru jaringan datang ya, sekali jauh saya mengatakan tes saya tadi kan biasa kalau kelas dicoba tadi. awal-awal seperti Nah ini baru saya selalu kita bilang mengatakan, kata saya ucapkan atau welcome misalnya to gitu sekali lagi, karena ya, setiap kata sudah pekan tuh ada yang baru. kalau kecepatan Jadi kalau saya tidak ngomong 9 10 nanti dipikir saya nggak ngomong model lagi. kamu Pertama saya mengatakan adalah jadi ketika you baru registrasi ini ikut gitu kelas top, saya mengatakan masuk tambah susah gitu dalam grup Telegram, jalannya aja oke. Dan mungkin pagi hari ini berjumpa dengan saya di live trading ini yang setiap Senin. cuma mau 9 Mungkin akun RDN belum punya, masih proses belajar, dalam video juga belum, segala macam apapun mungkin banyak yang belum, masih dalam grup Telegram tiba-tiba sudah banyak aja orang ngomong, kadang-kadang nyambung tangga contoh begitu. Anda amatin aja dulu ya. Satu kata kunci adalah bersyukur aja, alhamdulillah, itu dia. Alhamdulillah udah bisa join dulu, itu kalimat pertama. Alhamdulillah bisa join, sudah settle dulu itu dulu. Oke. Syukur saya bergabung di situ di tempat positive circle namanya. Oke. Yang itu memang kita hanya fokus bicara tentang bagaimana cuan, bagaimana serba duit, itu dia. Jangan bawa biawak dalam itu. You sudah pandang biawak, jangan lagi bawa biawak dengan saya. Biawak tuh di Komodo sana tempatnya, oke, itu biawak tuh di luar. Ada yang sudah tahu cara menjinakkan biawak, menengok, itu begitu. Oke, itu caranya, itu kata pertama dulu. Oke, masuk dulu, ya. Nah, setelah you masuk, oke, memang kita akan siapkan sekali lagi adalah welcome session namanya. Ibaratnya orang kalau masuk kuliah itu ataupun dia masuk kerja kan pasti ada training awal, ataupun ya biasa tuh training awal pegawai baru barangkali istilahnya, ataupun kalau kuliah itu adalah ya siswa baru contoh begitu, di ospek kita nggak ada ospek ya, perkenalan ya tentang bagaimana sistem pembelajarannya seperti apa. Nah, welcome session ini ya mulai saat ini kita akan buat setiap hari Rabu malam, catat ya. Bukan lagi Senin malam, tapi Rabu malam. Insya Allah kita akan mulai bulan Desember ini, mulai Rabu lusa insya Allah. Sekarang hari Senin, Selasa, Rabu. Okay. Sebab kenapa kita buat Rabu malam ini? Sebab kalau Senin malam ini kadang-kadang gini, banyak yang datang tuh kadang-kadang Selasa, Rabu. Akhirnya ribut aja nanti hari begitu seterusnya. Nah ini kalau Rabu ini kan mending. Dia nggak terlalu lama nunggu Senin. Tapi kalau Rebo ini itu masih mending lah, ya. Sehingga dia begitu dia gabung hari Senin, Selasa, Rebo, itu masih bisa ikut welcome session. Dia tahu apa yang akan dilakukan setelah itu, gitu loh. Kadang-kadang beberapa orang kasus kalau kita buat Senin, welcome session kita buat, ternyata baru gabung itu hari Selasa pagi, Rebo pagi, Selasa, Senin, Rebo, itu gabung, masuk grup. Ya kalau nggak masukin jangan ngomong. Kan sudah bayar belum? Udah ngamuk, sudah kita masukin. Udah masuk dalam dia bingung mau ngapain. Ya kenapa? Karena memang saya tahu kenapa dia bingung gini. Sebab sudah nggak tahu mau cuan. Siapa merasa begitu? Coba komen aja dulu. Saya merasa begitu kira-kira. Hah? Iya kan? Karena udah pingin aja cepat cuan, cepat gimana ya? Relax mengatakan. Belajar itu ada prosesnya, oke? Nggak bakal lari gunung dikejar. Tidak ada isbarat dalam dunia pasar modal ini terlambat. Why saya mengatakan? Karena ini sudah terlambat. Nah itu dia. Kalau berpikir terlambat, ini sudah terlambat ratusan tahun. Oke? Itu kata kuncinya. Mestinya dunia pasar modal ini diajarkan semenjak kecil. Warren Buffett umur 11 tahun sudah. Itu dia. Sehingga tidak ada istilahnya terlambat. Saya mentor saya mengatakan begitu, dan kita mengatakan semua orang. Sebab market dia akan berulang. Okay. Masuk hari ini ya sudah, syukuri dan nikmati prosesnya dan trust dengan prosesnya. Karena itu ya saya pesan adalah bagi yang pertama kali masuk saya mengatakan ikut dengan welcome session dulu, yaitu kita akan buat insya Allah setiap Rabu malam jam 7 malam. Tolong siapkan waktu Anda sekarang hari ini ya, di just ya, ini the first time untuk disiapkan Rabu malam itu. Why? Kenapa ini penting? Saya utarakan sebab supaya tahu bagaimana pola learning, ya, pola learning belajar secara online dari ULF Academy, ya, itu tujuannya sebenarnya. Apa yang dia pelajari, mana videonya, kemudian Anda berhubung dengan admin di mana tempatnya, di mana grupnya segala macam, di mana grup belajar dan seterusnya. Itu tujuannya supaya tidak confused, nggak bingung, ya, dan dia akan fokus di situ. Dan jangankan prosesnya,
Itu kata kuncinya. Siapa paham? Coba komen paham dulu. Kalau paham saya jelaskan ini. Ya. Ini terutama bagi yang baru pertama hadir, yang baru masuk, yang sedang dalam proses, yang sedang excited, yang pingin compounding kemarin tuh pingin langsung cepet-cepet aja dapat, sudah nggak tahan karena puluhan tahun, baru tahu compounding kemarin itu. Terkaget-kaget ingin mendapatkan hasil compounding, relax Bapak Ibu. Insya Allah akan ada waktunya, oke? Okay? Ya. Nah, sudah, apalagi itu sudah. Ya. Dalam 50 tapi belum belajar juga, itu bahaya juga saya mengatakan. Jangan buat tindakan segera saya mengatakan. Putuskan, ini sudah memutuskan untuk berada di dalam tempat saya, ambil peluang ini. Sebab jatah Anda cuma 6 bulan dengan saya lah. Hanya 6 bulan jatah Anda dengan saya. Ya, akan kita kontak kita selama 6 bulan. Ya, setelah 6 bulan memang betul sangat dikatakan keluar Anda di grup, oke? Okay? Dan apa namanya? Kayak mana ilmu compounding? Ya, maksudnya mana itu? Mana ilmu compoundingnya? Emang hari Ahad kemarin nggak hadir kelas? Dia nanya ilmu compounding dengan saya jelaskan dari Ahad kemarin kan? Compounding A to Z-nya kan udah jelaskan di situ. Nah, sekarang kita mengaplikasikan dari compounding, itu dia. Dan challenge-nya di situ, oke? Okay? Mengaplikasikan dari compounding, bukan bagian ilmu compounding. Compounding sudah jelasin, di situ di Google ada compounding sudah. Oke, okay? Ilmu sudah ada. Itu yang dibuat oleh Warren Buffett, semua orang kaya akan itu, ya. Oke? Okay? Nah, sudah pernah jelaskan. Iyalah, udah jelaskan kok, udah pernah jelasin kok. Oke, okay? Itu dalam hari Ahad. Setiap hari Ahad ya di kelas itu sudah kalau mau. Ya berapa sih investasi belajar begitu? Enggak malah juga. Oke. Itu ya. Jadi kita sebenarnya selama 6 bulan dengan saya sekarang, maka nanti hari Rabu malam welcome sessionnya Rabu malam ya. Kita akan infokan dalam grup Telegram. Oke. Jangan miss. Bapak Ibu, saya tahu you sibuk ya, tapi pertanyaan sekarang coba you rilis diri you sendiri sekarang. Seberapa besar sih kesibukan tadi? Contoh begitu. Merasa sibuk atau memang benar sibuk? Bagi saya sibuk cuma satu. Kalau sibuk adalah bantu menyelesaikan masalah orang, itu sibuk namanya. Kalau kesibukan kita bantu menyelesaikan masalah orang lain, kalau kesibukan tadi membuat orang jadi miliarder, itu sibuk namanya. Atau kesibukan tadi membuat diri you dan keluarga you jadi 1 miliar, itu sibuk namanya. Sorry, statement saya kadang-kadang mengatakan gini. Kadang-kadang orang merasa sibuk, tapi entah apa yang disibukin dengan dia. Nggak jelas sibukin dengan dia. Nah, you perlu menganalisa diri sendirilah saya mengatakan. Ya. Oke, nah di sini kita akan kita mulai proses mengaplikasikan compounding. Yes, betul. Ya, mengaplikasikan compounding, yaitu bagaimana bisa cuan 1% per hari. Kan itu mengaplikasikannya. Bagaimana mengatur emosi. Sebab saya selalu mengatakan adalah kelihatan 1% mudah, tapi tidak mudah. Kalau mudah, sudah banyak orang jadi miliarder dari sini. Ya, itu kata kunci dengan Anda. Problem nanti diri Anda adalah emosi Anda. Itu dia. Itulah kenapa setiap pagi saya ada sarapan otak, perlu paham. Ya, perlu paham, ikut yang sarapan otak di dalam Facebook saya. Saya tahu Facebook saya. Siapa yang belum ada di Facebook saya? Siapa yang belum ikut dalam sarapan otak setiap pagi? Itu salah satu cara untuk rilis hidup. Ya. Rilis hidup ataupun bagaimana caranya untuk selalu menjaga energi. Ya, sebab trading satu bab Pak Ibu. Tapi kalau sedang ada emosi hari itu jangan pernah sekali-kali Anda trading. Saya selalu mengingatkan adalah bahwa never ever, jangan pernah sekali-kali Anda trading, ya, pada saat emosi sedang terganggu. Itu dia. Mendingan you tutup itu trading, diam sudah dulu. Ini di Facebook ini, di setiap pagi, setiap jam 7 pagi, saya memberikan sarapan otak, ya, secara live, berjumpa dengan Anda, pagi tadi contoh begitu, ya kemarin juga gitu, setiap pagi insya Allah saya mengatakan. Paling biasanya nggak miss itu hari Ahad. Ini salah satu cara untuk apa? Untuk membantu Anda sebenarnya. Ya, membantu Anda bagaimana Anda rilis tentang emosional. Ya, saya mengatakan memang ini 80%. Murid saya pun juga begitu. Ya, semuanya juga merasakan. Problem mereka dalam mengaplikasikan adalah itu sebenarnya. Oke, so jadi itu perhatikan bagi yang baru Rabu malam hadir, ya. Rabu malam hadir, itu dia kata kuncinya. Welcome session. Baru setelah dari situ, dia akan tahu apa tahap berikutnya. Nah, sekarang yang saya lakukan apa? Udah gabung, masuk dalam grup, lihat-lihat dulu di grup itu, kemudian masuk dalam link, di dalam lihat video, video top, contoh begitu. Ya, video top, dia sudah masukkan video top juga.
Ini bagi yang baru ya. Yang baru video talk. Ya, grup. Nah, ini dia. Nah, dalam video talk seperti ini. Nah, ini dia. Anda masuk ini, kalau yang belum masuk, minta kepada admin masuk dalam grup video talk learning begini. Oke. Nah, di sini ada video, ada di sini nanti ada link, ada lihat selengkapnya. Nah, nanti ada video satu warna biru ini, Anda klik aja dan pastikan lihat satu persatu. Saya akan selalu mengulang ya. Walaupun dan memang ini ada banyak 14, 15, 16 bonus, 17 bonus. Ya. Gak ada 17 maksudnya, jadi bonus video 1 2 3 4. Nah, ada 4 bonusnya itu tambahan video yang Anda lihat. Ada 15 video. Dan 15 video plus bonusnya 4. Berarti 19 video kurang lebih total. Dan ini wajib Anda lihat satu persatu Bapak Ibu. Oke. Wajib Anda lihat satu demi satu. Ya. Oke. Ada masalah suara kah? Hah? Nggak ada suara gimana nih? Ada suara nggak? Coba komen. Ada suara nggak? Lancar nggak suaranya? Coba dengar. Suara bagus. Tekan bagus. Tekan oke. Nah, itu dia. Thank you. Saya live ya. Saya tahu kalau ada suara nggak ada suara. Berarti artinya nggak dengar suara. Problem adalah kepada sinyal yang ada pada diri you, bukan pada kita. Oke? So, itu dia kepada mereka yang baru, saya sudah berikan arahan, ya, you tinggal follow dengan arahan itu tadi. Ya, sebab kalau you banyak bertanya pun saya mengatakan, nanti jawabannya cuma satu, Bapak Ibu. Jawaban saya adalah lihat video dulu. Lihat video dulu. Nah, itu jawaban saya. Yang nggak paham juga lihat video, lihat lagi video itu. Nggak paham lagi, lihat lagi. Rata-rata beberapa orang yang saya temui dari murid kita pertama kali di kelas, yang awal dalam grup cuma ada 12 orang, kan sudah 700-an orang. Ya. Rata-rata mereka memang saya mengatakan semua hampir nol putul. Yang nol putul ini rata-rata 3 sampai 5 kali mereka lihat video baru mereka paham. 3 minimal sampai 5 kali baru mereka paham. Nah, you rasa you bisa langsung paham. Ya. Teman Bapak Ibu, saya butuh 20 tahun untuk bisa paham lebih dalam. You nggak butuh berapa hari. Nanti cara mempercepat untuk paham adalah lihat video itu berkali-kali. Walaupun yang saya tahu you bosan lihat muka saya, nggak ada masalah. Ya. Minta doa Allah, minta dipahamkan. Nah, kalau nggak paham juga, doa terus. Ya Allah, pahamkan otak ini, ya Allah. Kok buntu amat, ya Allah. Nah, contoh begitu. Itu caranya. Oke. Ada apa sebenarnya? Kok lambat sekali saya menangkap sesuatu? Masalahnya apakah saya tidak paham atau utang saya terlalu tinggi, ya Allah? Kira begitu. Nah, itu dia. Kan nggak cukup sekali kan mengatakan. Memang iya. Sebab ini sesuatu yang baru. Dunia baru. Kan hutan belantara. Kan welcome to the jungle kan awalnya. Dia datang ke sini, welcome to the jungle. Memang hutan belantara. Tapi paling best adalah hutan belantara. Ini emasnya banyak di situ. Walaupun juga yang namanya singa dan buaya juga banyak. Nah, kalau tidak hati-hati. Tapi kalau kita paham, kita tahu titik-titik lumbung emas itu tadi, tinggal ngambil aja sudah. Nah, itu bahasanya. Oke? Sebab nggak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Toh, banyak super trader sukses di dunia ini hari ini, Bapak Ibu. Ya. Banyak sebenarnya yang mereka berhasil. Mereka gagal dan mereka nggak ada ilmu. Itu kata kuncinya. Oke? Itu, nah, setelah kemudian sesi live trading itu siapa? Ya, sesi live trading ini banyak saya gunakan adalah kepada mereka yang sudah selesai lihat video, yang sudah mulai trading, ada pertanyaan-pertanyaan, kendala-kendala. Nah, disinilah gunanya saya live trading. Dan live trading ini pun juga, ya, saya juga bantu ini. Saya live-kan juga dia di dalam grup khusus, namanya adalah grup ini. Dia live juga sekarang di dalam grup yang namanya adalah mana nama grup? Fraternity namanya. Anda bisa minta nanti di dalam kepada admin, japri aja ke admin, namanya grup Fraternity. Oke. Fraternity nama grupnya. Kita lihat. Saya juga tampilkan di situ supaya apa? Supaya ada pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi
Yuk cepat untuk proses belajar. Mungkin yang kemarin-kemarin kita sudah ada videonya, kemudian yuk lihat di situ. Yuk lihat aja lah, yuk lihat, yuk amatin, yuk dengar bagaimana diskusi kita di situ, dan yuk coba menangkap sesuatu. Yuk dengar aja. Terkadang yang saya tahu, nggak langsung yuk paham biasanya. Ya, tapi saya yakin yuk akan paham juga nanti pada waktunya. Nah, grup fraternity ini dia. Grup fraternity-nya seperti ini grupnya ya. Oke, nah ini dia. Ini ada grup, ada 2 grup sudah ya yang saya pastikan dengan. Kalau ini belum masuk sini, minta masuk, ya. Dan tolong japri personal kepada admin, namanya Mbak siapa itu? Mbak Astrid apa ya? Ya. Nanti tanya dalam grup deh. Siapa petugas yang memberikan approve ini? Sebab kalau ini tidak japri, oke? Dan saya mengatakan, dan admin kami, ya, bilang dengan dia, tolong dong saya dimasukin dalam grup fraternity SCM untuk melihat video-video pembelajaran yang sebelumnya, contohnya gitu. Dia bisa minta masuk di sini. Ya, tapi video pembelajarannya tetap di grup top ya. Kalau 1, 2, 3 di grup top, urutannya di sini. Tapi kalau yang di sini tadi yang advance namanya. Sebab kalau masuk di dalam grup fraternity ini, you bisa nggak paham, bisa lebih nggak paham lagi nanti malah, lebih bingung lagi. Ya, maka dengan saya bahasa mudah gini ya, belajar itu terstruktural saja. Ibarat kita sekolah SD, SMP, SMA, itu maka jadi mudah kita paham. Betul? Nah, sama dengan saja, kita sudah menyiapkan. Ya, kapan waktu yang tepat untuk you tahu sesuatu? Tidak harus you tahu pada awal. Ya, terima kenyataan itu, Pak Ibu. Ya, tidak semua you harus tahu di awal semuanya. Kita tahu secara tahap demi tahap dan buat tindakan. Setiap video itu ada tindakannya. Ya, itu kata kuncinya. Kalaupun nggak tahu, di situ ada teks di komennya, sehingga nanti kita akan bisa bantu jawab. Kalau nggak saya, biasa juga tim saya akan bantu jawab. Oke? Dan kru admin kami, ya, kita hasil keputusan kita kemarin dalam RKT adalah spesial untuk Anda. Dia akan coba membantu Anda lebih kepada ketika jam efektif. Jadi kalau di luar jam efektif, ya minta maaf, tidak secara cepat untuk merespon Anda. Tapi kalau mungkin nanti ada kawan-kawan dalam grup yang akan membantu, ya terimalah kenyataan itu. Ya, terima kasih dengan mereka. Cuma kalau admin akan menjawab dia pada jam kerja, ya. Sebab memang itu yang mestinya terjadi, sebab mereka punya anak, mereka punya keluarga yang harus di cover juga. Kira-kira begitu, kalau paham lah hidup orang, ya. Itu kata kuncinya. Oke, so sampai di sini siapa clear dan paham? Coba komen clear dan paham dulu. Saya biasa 30 menit di awal saya akan ngomong begini kan biasanya. Sebelum kita mulai dan saya akan jawab. Cara live trading. Oke, jelas ya. Nah, dan sekarang ini, oke, coba kerengan Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya, di bawah handphone Anda itu ada nama Q&A. Nah, bertanyalah di situ. Jangan bertanya di komen chat. Chat hanya digunakan hanya untuk contoh begitu. Itu baru nge-chat. Tapi kalau kalau untuk Q&A, okay, Q&A adalah khusus untuk Anda bertanya di Q&A. Okay. Anda tanya apa, tanya di Q&A. Saya akan jawab dari Q&A itu nanti, dan kita akan mulai dari situ. Kalau misalnya Anda bertanya yang berulang, terpaksa nanti saya akan percepat. Tolong Anda lihat di dalam video saya di Fraternity. Nah, itu dia. Karena kadang-kadang pertanyaan itu berulang. Ulang-ulang pertanyaan, dan saya akhirnya mengulang-ulang lagi. Bosan akhirnya yang dengar. Itu mempercepat. Karena sekarang pertanyaannya banyak. Ya, karena saya tahu banyak kepala otak ini tanya, karena kata kunci mau tanya doang, ya. Tapi saya harap kalau sudah dapat jawaban, you buat tindakan. Enggak tanya-tanya, jadi nggak buat tindakan. Ya, saya juga ada di dalam kelas saya itu muridnya, dia banyaknya cuma komen aja, menganalisa aja. Tapi dia cuan enggak? Nah, itu kentut juga saya mengatakan. Ya, yang saya butuhkan hari ini adalah result. You komen kayak apapun tinggi juga dan dunia pasar modal, tapi you nggak ada result sekalipun, cuannya nggak ono, itu kentut namanya Pak Ibu. Sorry teman saya, ya. Kadang-kadang begitu. Sebab you datang di kelas saya bukan untuk berkomen, ya, tapi untuk membuktikan ada result, hasil, buat cuan yang banyak supaya hutang lunas, bisa berangkat haji dan umroh, bisa bangun rumah untuk anak dan istri, kata begitu. Amin lah sedikit, brother.
Lo buat itu jangan ngelamat sih. Ya. Yang ngambil lagi juga berat juga tuh ngambil. Itulah tujuan yang sebenarnya. Dan gunakan pasar modal ini. Dan ini pasar modal Indonesia toh. Padahal orang sekarang udah pasar modal global. Ada namanya di Sam Syariah di Amerika. Emang di Amerika ada syariah? Itulah masalahnya. Adalah dia nggak tahu doang. Dan oke. Kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, sudah masuk 12 pertanyaan. Oke. Nah, ini yang oke ya, oke juga lah. Oke. Jadi jangan komen di Q&A ya. Q&A saya hanya gunakan sebagai tempat untuk menjawab. Oke. Kalau buat assalamualaikum, apa kabar? Nah, you komen lah di dalam chat. Please saya mengatakan. Oke. Supaya apa? Supaya kita saya mengatakan adalah lebih efektif ya, dan lebih cepat dan bisa tercover. Sebab waktu kita terbatas. Dan saya akan jawab secara detail. Saya tahu banyak pertanyaan ya yang muncul dalam grup ya begitu. Kalau ingin di cover tentang tadi mesti bantu ya, tanyalah. Oke. Masih aja komen nggak ada suara. Ada suara nggak ini? Ada komen. Ada suara nggak? Halo. Suaranya kok nggak ada? Suaranya jelas gitu loh. Masya Allah. Ada komen nggak ada suara. Kalau nggak ada suara, berarti masalahnya mungkin di laptop you. Coba klik di situ. Ada tandanya di laptop itu ataupun di handphone. Dia tanda phone. Atau coba diklik di situ tanda phone itu tadi atau tanda apa namanya ya. Kadang-kadang juga istilah-istilah ini tandanya. Kadang bantu deh. Saya kasih juga kalau ngomong nggak ada suara ini. Saya udah berbusa-busa ngomong nggak ada suara pun. Masya Allah. Nggak ada suara. Padahal kini harus ngomong. Udah jerit-jerit loh ini. Nah, belum sempat lagi nyiapin minum. Nah itu dia. Ada audio di situ. Nah, kalau audio tidak keluar, itu tandanya adalah suara yang sedang problem. Oke. Coba you siapin audionya supaya suaranya keluar dengan baik. Oke. Kemudian ya udah jelasin juga malah speaker ini karena banyak nol putul Pak, itu masalahnya. Yang begini-begini kadang-kadang kita jelaskan juga. Itulah umat hari ini ya, saya tahu saya sampai pada kalimat-kalimat begini itu kadang-kadang yang videonya nggak masuk lah, suara nggak jelas lah katanya. Ya, monggo, yang mau meeting, yang mau apa, mau izin, barakallah, tafadhol. Oke ya, kita akan coba. Ada info katanya tampilan di dalam laptopnya kecil ya. Tampilan di dalam apa namanya? Di dalam handphone ataupun di dalam betul ya, kecil ya. Tapi penting you dapat sesuatu lah ya. Kalau nggak you lihat di dalam Facebook aja ya, juga boleh ya. Allahu Akbar. Monggo brother Andi Khaidir ada meeting. Yang ada meeting monggo. Nanti bisa dilihat di dalam grup Facebook, oke? So, saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Nah, ini dia. Pertanyaan juga gitu, nama nggak muncul. Nah, anonymous attendee ya, siapa lagi ini? Come on lah bro, tolonglah namanya ditulis yang benar. Rasanya piye ngono. Kalau ada orang bertanya, piye rasanya? Akhirnya itu piye rasanya? Coach, seorang investor seperti Warren Buffett yang pertama kali dilihat adalah ROE-nya. Yang kalau di bawah 5% dia tidak mau menganalisanya lebih lanjut. Kalau untuk seorang trader harian, apa dulu yang dilihat pun? Saya mengatakan, yuk gunakanlah apa yang kita ajarkan dalam kelas tadi.
Ya, kalau jadi investor analisa yang namanya 6 magic number atau 5 magic number. Ya, kalau seorang trader, ya, trader pakai namanya Ken Slim, sudah settle kan? Itulah formulanya. Pakai Ken Slim, karena you kan bukan Warren Buffett. Oke? Settle ya. Yang kedua, coach, ada beberapa pertanyaan. Oke, pertama, bagaimana menghitung IP jika IPS nilainya negatif? Tinggalin kalau dia negatif, jangan dihitung. Oke, sudah jelas negatif, jangan dihitung, Pak. IPS itu kalau negatif, buang ke laut. Tinggalin dia dulu, perusahaan itu. Cari yang lain, tulis saya, oh negatif, sudah, tinggalkan dulu. Nah, itu caranya. Oke, jika parent negatif apa bagus, indikator dan magic number. Ya, kalau negatif, tinggalkan. Yang per juga begitu. Semua negatif, semuanya akan negatif, tinggalkan itu. Jangan dihitung kalau negatif. Saya tidak ada ngajarin. Dalam video saya, tidak saya ajarkan yang nama negatif, itu tinggalkan. Itu tidak bagus. Ya. Tapi kalau you mau ngitung juga, nah itu di luar tanggung jawab saya. Dengan duit sendiri. Ada ngomong, gak usah mau pakai aja lah, Kut. Mau trading kan uang-uang saya sendiri. Monggo. Kalau begitu. Oke? Itu dia ya. Code untuk tombol buy dan sell dicat pada profit di mana? Apakah untuk membeli buy dan sell hanya di trade order book? Ya, betul. Ya, betul. Di order book ada, di dalam apa namanya? Ada berapa tempat sebenarnya? Oke, tombol buy dan sell itu. Oke, the profit anywhere. Lihat lagi video ya. Lihat video tutorial. Nah, ini dia. Itu jawabannya. Ya. Lihat video tutorial dalam top. Oh, saya belum ikut top. Oh, berarti you salah alamat masuk di kelas saya hari ini. Tidak dapat link dari mana kalau gitu. Nah, karena saya jelaskan khusus top hari ini. Apa itu top? Ah, itu lebih parah lagi. Jadi lebih nggak tahu. Nah, pertanyaan sekarang kenapa berada di sini? Nah, itu dia. Sorry. Ya, sebab ini memang spesial for coaching for tops selama 6 bulan dengan saya. Dari Wafa, saya sudah deposit di RDN, tapi sampai saat ini saya masih belum paham menganalisa. Apa saya mesti nunggu paham menganalisa dulu, baru mulai beli dan jual saham atau bagaimana kod langkah selanjutnya terbaik? Lah iyalah, kalau sudah punya RDN, maka langkahnya adalah lihat video. Lihat video yang tadi, yang saya video tadi. Udah lihat belum videonya? Di situ kan step by step menganalisa kan saya ajarin. Kalau belum juga lihat video itu, tandanya belum lihat video, belum belajar namanya. Terus buat trading sendiri, nggak analisa sendiri. Justru Anda berada dengan saya adalah, ya, saya katakan, kalau belum paham, ulang lagi video tadi. Kan saya ngomong, setiap video yang saya ajarkan ada actionnya. Kalau belum paham, lihat berkali-kali. Saya mengatakan, dari awal tadi pagi saya katakan rata-rata setiap orang melihat 3 sampai 5 kali baru dia paham. Video 1 dia paham, maka dia lewat. Video 2 lewat. Mana yang dia tidak paham, dia akan lihat berkali-kali. Dan dia akan buat tindakan. Oke? Itulah cara paham. Sebab apa? Otak ini cuma satu cara untuk paham. Dia hanya perlu diulang-ulang, kemudian dia paham. Siapa paham? Coba komen paham. Ayo coba kembang dulu. Lah iyalah, trading itu kalau sudah paham, kalau nggak paham trading itu namanya judi. Halo, itu dia. Kalau tidak paham, kemudian you trading, ya, itulah namanya judi. You buat sesuatu tanpa pemahaman, namanya apa kira-kira? You buat tindakan tanpa pemahaman, apa kira-kira? Siapa paham? Coba komen paham. Paham, nah, itu dia dilakukan. Ada yang ngomong itu saya lakukan. Betul. Jadi ini saya mengatakan, sebab dunia ini dunia baru bagi Anda, Bapak Ibuku sayang. Oke? Lihat video berulang-ulang kalau belum paham. Anda masih ada kesempatan selama 6 bulan, ya. Nggak bakal lari itu market. Usah takut, saya mengatakan, mendingan you paham sekali, begitu you paham nanti, itu mudah bikin cuannya. Itu kata kuncinya.
Lo, ya, itu keywordnya dengan saya. You lihat video berkali-kali, you makin paham, you buat tindakan, ada baru terasa sudah. Nanti kalau sudah paham, itu belum selesai itu ya. Sudah paham, begitu nanti akun RDN sudah jadi, oke sudah jadi, masukin deposit dana di situ, trading pertama pun kadang-kadang keringat dingin. Ataupun lalui sudah keringat dingin itu. Gemeteran. Masih tak online masalahnya. Kalau di kelas saya dulu yang offline, itu kita bantu tangannya, buy, contoh gitu. Gemeter, kita bayar, buy, itu dia. Itu caranya. Betul. Sebab saya tahu banyak orang keringat dingin tekan buy. Ya. Padahal cuma satu lot. Satu lot tapi keringat dinginnya bercucuran. Itu dia. Habis itu loss pula lagi itu. Sudah. Mulai dia dipanas dingin lagi sudah. Meriang. Bener. Ya. You nggak percaya, coba deh. Siapa pernah merasakan begitu? Coba komen saya dulu. Ayo, yang sudah pernah ini, yang sudah pernah dalam grup ini. Sharing tuh dengan kawan-kawan itu. Itu dia ai katanya. Tapi pada saat sudah coba berkali-kali nanti, keringat dinginnya hilang, cuannya selalu datang, happy. Dan banyak syukur, alhamdulillah, cuan, alhamdulillah. Itu dia, itulah proses yang dilalui sebenarnya Bapak Ibu, halo. Dan proses itulah paling mahal sebenarnya. Itulah proses paling mahal sebenarnya. Trading itu nggak sulit sebenarnya. Tekan buy sell selesai sudah. Buy sell selesai sudah. Itu kalau mau. Jadi kalau nggak ada ilmu, tekan buy sell juga. Lebih parah lagi sudah. Oke ya, gitu ya. Allah jelasin masalah keringat dingin pula saya. Nggak ada yang mau. Ini masalah keringat dingin dan jelasin. Kalau sudah lewat 6 bulan nanti ada renewable. Ya, ada membershipnya setiap 6 bulan kalau yang ikut lagi lebih lanjut. Ibarat membership lah, ibarat nyewa gedung dan dunia bisnis. Okay. Ketika dapatkan sesuatu, you butuh lagi itu, you kan ada membershipnya, bayar tahunan, sewa tahunan, sekarang kan biasa begitu sudah. Oke, kita kasih 6 bulan, itu kata kuncinya. Okay. Karena itu saya mengatakan Anda ada berpikir, begitu saya ambillah videonya, kemudian saya simpan, saya download, itulah masalah otak you. Suka mencuri ilmu namanya, nggak berkah gitu, percuma ya buat begitu. Kata kunci ilmu itu bukan pada itunya, keberkatan sebenarnya. Kalau berkah, buat sesuatu dan berkah, rezeki pun berkah. Ya, nggak usah khawatir saya mengatakan, nggak usah takut. Rata-rata pun saya mengatakan dengan Anda, orang sudah bikin di kelas saya ini, nggak usah takut, nanti ingat-ingat, nggak perlu khawatir. Buat aja lah dulu sekarang. Nanti 6 bulan kemudian belum ngomong dengan saya lagi. Oke? Ada nanya, gimana cara sholat di apa namanya? Di bulan, sampai ke bulan dulu keluar fatwanya. Itu dia. Takut amat saya mengatakan dengan ini. Come on, you trust the process saja. Jangan khawatir. Nanti 6 bulan gimana ini 6 bulan? You jalankan yang sekarang ini dulu. Syukuri nikmat yang ada sekarang, peluang yang ada sekarang, kerjakan yang ada sekarang, buat tindakan yang ada sekarang. Udah itu doang. Siapa ready? Coba komen I'm ready. Nah, itu dia. Coba, ayo. Dari Mega Yuliana Lukita, Assalamualaikum, Kod, Waalaikumsalam, izin bertanya, untuk fundamental analysis, kalau dari magic number sudah oke, tapi dividen yieldnya kurang 1, apakah baik kalau kita buy share-nya? Bagus ini. Saya mengatakan gini, kalau fundamental analysis semua sudah bagus, tetapi dividen yield-nya itu kurang dari 7%, maka saya mengatakan saham itu lebih cocok digunakan hanya untuk paling tidak swing trading atau minimal core. Dia tidak bisa untuk jangka waktu lama. Tapi kalau digunakan untuk menabung selamanya, gunakan cari dividen yang tinggi. Itu bedanya. Jadi dia bisa beli untuk jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin maksimal 6 bulan, itu silakan. Ya. Artinya adalah trading di situ you tidak berharap dividennya, tapi berharap kepada capital gain-nya. Gitu ya. Itu dia. Kalau fundamentalnya dividennya kurang dari 7%. Kenapa dividen dia kita anggap di atas 7%? Karena untuk investasi jangka waktu panjang. Nah, itu dia. Jadi dividen ini berhubungan jangka waktu panjang, sebab kita berharap dividen sekaligus capital gain. Tapi kalau dividen tidak memberikan, kita hanya mengambil dari capital gain-nya saja. Oke ya, paham? Kemudian dari BG Adek, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mohon dijelaskan apa maksud ARA dan apa ARB
dan kenapa terjadi ARA dan RB. Itu aturan dari yang namanya Bursa Efek Indonesia. ARA adalah auto reject atas, ARB adalah auto reject bawah. Maksudnya begini, saham itu Bapak Ibu ada batasannya. Oke, ini batasannya, ini resisten, ini support. Oke, ini apa? Resisten, ini adalah support. Oke. Kalau sebuah saham itu bergerak ya di Indonesia ini, kemudian dia bergerak ke atas, dia melebihi ya dari batas waktu yang ditentukan, itu oleh Bursa Efek Indonesia dibatasin dengan dia. Karena itu ada aturannya, yaitu mulai dari maksimal kenaikannya dari dia open ya, kenaikan ARA namanya dah, ARA auto reject atas ya. Itu mulai dari 25% sampai dengan 35% saja. Kenapa ada itu muncul? Untuk membatasin supaya tidak terjadi sesuatu yang di luar dugaan oleh Bursa Efek Indonesia. Itu aturan Bursa Efek. Kenapa begitu saya dalami lagi lah. Searching di Google lah ya. Tapi prinsipnya itu sebagai trader dulu. Oke. Yang namanya ARB, auto reject bawah, adalah batasan yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu dalam kondisi pandemi ini itu adalah kurang lebih 7%. Jadi kalaupun dia turun nggak lebih dari 7%, maka dia akan berhenti. Kalaupun dia naik nggak lebih dari 5%, maka dia akan berhenti hari itu. Itu namanya ARA. Kalau dalam waktu 2 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut, dia melebihi dari jangka waktu yang angka ini tadi, ya hari ini dapat 25%, besok 5%, besok lagi 35%, contoh begitu. Dia akan di UMA namanya, ya UMA. Inisial market A, apa itu A? Ya. Mana loginnya? Auto ataupun apa? Jadi intinya adalah dia dicurigai ada permainan di emiten itu. Karena itu Bursa Efek akan menghentikan transaksinya sementara. Itu tujuannya. Untuk apa tujuannya? Justru tujuan dari ARA dan ARB dan UMA ini adalah untuk melindungi Anda sebagai retail investor. Siapa paham? Coba komen paham dulu. Thank you, boleh paham. Clear sekarang? Jadi mau dilindungin sebagai investor atau mau dibiarkan oleh big kapital besar itu mempermainkan you? Bursa Efek Indonesia hari ini datang, OJK dan Bursa Efek Indonesia. Dia datang justru ingin melindungi yang retail investor kayak kita-kita ini. Nah, saya termasuk di dalamnya lah. Jelas? Oke? Nah, ada orang melindungi, you nggak mau. Oke? Jelas ini ya? Thank you, kalau paham. ARA dan ARB yang banyak dalam grup kan penjelasan. Atau selain nanti searching di Google, Bapak Ibu saya mengatakan di tempat saya ini mudah belajar. Aslinya ilmu itu sudah ada, cuma kan you males doang sebenarnya. Oke? Setelah you bicara dengan saya, nanti setelah you akan banyak lagi you dapat ilmu dah. Semakin you haus ilmu semakin bagus. Saya mengatakan ilmu nggak pernah berhenti masalahnya. Oke? Dari Yunisman, saya tidak bisa buka video 12. Selain itu bisa. Oke, kalau masalah technical problem ini coba tanya ke admin ya. Japri ke admin nanti akan dibantu. Oke? Oke, Japri ke admin ini technical problem. Itu Japri ke admin karena mestinya bisa. Nah, tapi kita bisa coba cek lah. Kita coba cek sekarang ya. Kita bantulah. Nah, saya bantu cek lah. Benarkah dia tidak bisa? Atau memang benar dia tidak bisa? Nah, tinggal gitu kan nggak tahu. Kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu. Kita baru tahu udah dicoba. Kita cek sekarang video ke-12. Kan slim. Ini video 12. Betul? Video 12 ini. Betul? Video 12. Oke. Kita cek. Bisa nggak dia? Kita klik di sini. Centeng gitu.
Bisakah dia atau tidak bisa? Oh, nih video 12. Ternyata bisa itu. Benar kan, Slim? Jadi kalau tidak bisa Anda buka, problem bukan di tempat kita. Teknikal bukan masalah kita. Ternyata kita oke, bisa dibuka. Artinya mungkin masalahnya di jaringan Anda. Sampai di sini. Jelas ya jawabannya ya? Dengan saya. Simpel kan? Ya. Oke. Apa tadi yang tanya tadi itu? Kalau keluhannya mau video-video ya. Hilang kita tadi. Malah langsung keluar. Ya. Tadi yang jelas disebutkan arah tadi auto reject. Ya. Atas itu Oke, semuanya perhatikan. Kalau mau bertanya di dalam Q&A dan bersabar antrian dalam mendapat jawaban. Untuk mendapatkan pengetahuan pun juga harus bersabar prosesnya, Pak Ibu. Karena banyak orang bertanya. Ya, dan kerjaan saya memang itu doang, membantu menjawab. Tadi ya, yang di video 12 tidak ada masalah ternyata. Masalah berarti kalau di tempat kita nggak ada masalah, di sini nggak ada masalah, berarti ada masalah pada jaringan Anda, internet barangkali, handphone barangkali, ataupun perangkat-perangkat yang Anda miliki barangkali. Oke? Dari Rifaan Deja Masri, kalau namanya luar biasa. Kalau chat pada trading kan biasanya ada tombol di bawah hijau untuk buy dan merah sell. Betul? Betul sekali. Betul itu. So pertanyaannya apa? Kalau chart pada trading biasanya kan ada tombol di bawah hijau, di bawah hijau untuk buy dan merah untuk sell. Tombolnya kalau hijau untuk buy, kalau merah untuk sell. Betul. Oke? Karena tahu ya pertanyaannya apa sebenarnya. Kalau pertanyaan benar, sudah settle ya, paham? Nah, coba you bayangin, hal-hal begini pun saya jawab. Bayangin sudah. Ini yang sakit kepala biasanya, yang diuji kesabaran adalah yang para senior ini, yang sudah lama. Oke, bagus jadi gini aja dijawab dengan dia. Jawablah, orang tanya kok dijawab, karena dia berhak untuk tahu. Ya, karena pun orang nggak tahu, baik dan sell pun dia nggak tahu, baik pun dia tahu, baik hijau sell juga. Itu dia. Itu namanya certainty. Bersyukur, ya, kan dia datang untuk apa namanya? Oke. Dari Ubay, bisa tolong dilihatkan emiten Adaro code, bantu analisa apakah masih bisa naik code karena saya beli di 1390. Oh, 1390 kita lihat sekarang Adaro. Ini saya tanya begini. Adaro kebetulan sudah saya buka juga ternyata. Lihat Adaro, kita lihat Adaro sekarang. Yang nanya Adaro ini, siapa nanya Adaro nih? Oke, 1390, bid 1390, 1390. Nah sekarang dia give up. Dah, kalau seperti ini saya mengatakan dilepas saja sudah. Menunggu apa lagi? Udah cuan kok. Jangan tinggi-tinggi amat. Dia harusnya break di sini. Resistannya dia. Yang kedua resisten nanti di sini nih. Ya. Terakhir dia akan resisten berada di sini nanti ini. 1710. Jadi sekarang kalau 1390 masuk entry kemarin. Jual aja lah. Oke. 1390 kan kemarin. Sekarang dia gap up dapat di 14 sekian. Nah, ini dia udah gap up, ini dia turun pula lagi itu. Lepas sajalah. Udah cuan kok. 6% alhamdulillah, gua apa lagi? Tuh namanya. Oke. Lepaslah. Jelas ya? Kayak gitu-gitu kalau dapat cuan tuh lepas saja sudah. Menunggu apa lagi? Ya, target bisa 1% cukup. 2%. Assalamualaikum. Jika mencari C dilihat dari Q4
nilainya 45, minus 35, 50 di tengah-tengah ada nilai 35. Gimana Kod menghitungnya? Ya Allah. Kan sudah ada contohnya Pak. Di dalam video saya ada cara contoh penghitungan yang minus. Ya. Tapi kalau yang minta bantuan saya bantulah. Oke. Oke, jadi begini cara menghitung. Ya. Siapa mau tahu cara menghitungnya? Rata-rata. Coba komen mau dulu. Rata-rata apa? Mau nggak? Hah? Ini bangga pertanyaannya nih. Ini cara menghitung C. Kan dalam Kenstream ada C, betul? C itu kan ada Q1, Q2, dan Q sekian. Nah, di sini beliau bertanya. Ya, ada nilainya itu dalam C itu tadi. Pertama, nilainya adalah 45. Oke, nilai 45. Kemudian, nilai yang berikutnya adalah minus. Minus 35. Minus 35. Ini lagi nilainya 50. Contoh begitu. Kira cara ngitungnya? Cara ngitungnya seperti ini. Ayo kalau menghitung. Simple. Oke. Tetap menghitungnya adalah 45 ditambah minus 35 dibagi 2. 10. Berapa itu? 10 dibagi 2 jadi 5. Oh, sorry. Cara ngitungnya adalah 45 dikurang, ya betul. 45 minus 35. dia turun ke 35. Oke. Minus 35. Sama dengan berapa? 10 10, betul? bagi 2 5. Dibagi 2 berapa? Sama dengan 5. Betul nggak? Oke. 45 minus 35. Minus, betul. Kemudian setelah dari situ 35 ke 50. Minus 35 ditambah 50. ditambah Ada yang 50. tadi itu tuh ini nih. Oke. Oh, ini masih lampu nanti kalian. Sayang. Oke, bentar. Bagus juga ini. Saya pun sampai lupa sama cara ngitung ini. Cara ngitung ini nih. Jadi kalau kita ngitung itu, kalau mau tahu cara paling mudah tuh gini, Bapak Ibu. Inilah ngitung tabel sebenarnya. Nah, jadi biar udah saya buat gambar deh. Nah, ini gambar. Ini gambar adalah titik dia 0. Sorry. Nah, ini lebih mudah deh. Titik 0. Nah, maka kan kuartal keempat itu dia naik 45% mungkin ya. Tambah 5 berapa ini? 45. Oke. Ini biar mudah deh. Kadang-kadang nah ini 45, sorry. Dia naik 45% barangkali ya. Tambah 5 apa ini? 45% bukan? Ya, kuartalia. Kemudian setelah itu dia turun minus 35. Nah, ini dia. Minus 35. Kemudian dia naik lagi jadi 50. 50. Naik 50. Oke. Ngitungnya bagaimana saya mengatakan? Bagus juga pertanyaan ini. Ngitungnya adalah artinya adalah dari 45 ke 35 ini, dia artinya adalah 10. ada selisih penurunan berapa persen ini? 2%. Berapa persen penurunannya, Bapak Ibu? Coba, siapa bisa bantu menjawab kira-kira? Selisihnya berapa? Oke. Kan jelas begini hitungannya, karena dia minus 35%, turun pada saat itu. Ya. Ini persen ya. Ini persen yang tadi ya. Berarti sebenarnya adalah penurunannya berapa persen? Berapa persen? Ya. 50%. Dia sebenarnya turunnya adalah 80. minus ya.
Ya, turunnya ada berapa? 80%. Minus 80%. 80% turun dari pucuk sampai ke bawah. Iya kan? Turun 80%. sedikit itu bukan Dari lagi sini turun optimal. Dari 45. 40% dari 35%, 80% lah. Dari sini Tambahkan. turun ke sini. Turun Minus 80%. berapa persen itu? Nah, kaget dia naik lagi 85%, jadi dapat 10%. Ini dikurangin ini kan jadi plus. Kan rumusnya adalah 45 dikurangi naik lagi minus 85%, 35 ya kan? Jadi cuma dapat berapa? sama 5%. dengan minus tambah minus kan jadi plus. Nah, artinya adalah berapa? 80, betul? Halo? Ya, betul. Nah, ini ada yang bantu ini tadi, betul. Kamu sampai lupa lah. Itu begini. Minus 35 dikurangin 45, ya. Sama dengan adalah minus 80 dibagi 2. Minus berapa udah itu? Minus 10%. 40. Betul gitu ya? Oke. Jadi dia tuh kaget dapat 5%. Oke. Ya, Man. Nah, sekarang berarti dari minus 40. Sekarang dari minus 35 naik dia ke 50. 85. Siapa ngitungnya itu? Berarti dia naiknya berapa persen? Naik berapa persen? 85% naik. Ya, dia plus naik 85%. Nah, udah pintar sekarang. Dibagi 2. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 85 dibagi 2 berapa? 42,5. 42,5%. Nah, sekarang jumlahkan 42 ke 80 ke 40. Ini minus. Ada penurunan omsetnya dia ataupun keuntungannya dia di tahun ini, tahun pertama ya, di tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Kan gitu dia sebenarnya, 3 tahun. Dia turun 35%, berarti kan turun 80% sebenarnya, karena dia minus. Oke. Minus 40%. Kemudian dia naik ya 85%. Artinya minus 40, naik 40. Jadi dia berapa cuannya sebenarnya? Yes, good. Dia cuma ada kenaikan 2,5% sahaja. Padahal kita butuhkan berapa? 20%. Coba lihat lagi kan Slim. Itu 20% kan? Quarterly yang kita hitung. Nah, ini kalau belum lihat video memang you sakit kepala sudah. Inilah video yang ke-12 tadi itu sebenarnya. Sampai di sini paham? Jelas? Kalau saya salah tolong dibenarin ya. Saya kadang-kadang matematika saya udah lupa juga otak saya. Tapi memahamin lah bagaimana hitung-hitungan matematika. Ya, maka kalau dulu ada masalah matematika, coba diulang-ulang lagi lah saya mengatakan. Ya. Saya harap you paham lah hitung-hitungan ini. Ini hitung-hitungan simple lah, bro. Oke ya, Pak Ibrahim Toha. Catat ya Pak. Dari Yuswati Cahyani, untuk menentukan trading menit hari atau minggu ada caranya. Trading menit hari atau minggu ada caranya. Ya caranya saya katakan adalah tergantung Ibu analisanya. Ibu pakai scalper kah ataupun apakah. Ini contoh begini. Kalau seperti inilah trading yang adalah swing. Oke. Kalau Ibu jadikan di kanan atas ini dia menjadi minit, diperkecil ini, ya. D-nya ini jadi menit. Kan 5 menit ini, jadi 5 menit contoh gitu. Nah, ini 1 menit bahkan seperti ini. 1 menit gitu misalnya. Nah, ini sudah. Ini jadi menit tradingnya. Oke. Trading jadi menitan. Itu nggih, Bu? Paham ya? Jelas ya? Tinggal diganti aja. Ini lagi di video saya ada penjelasan ini semuanya, ya. Ada dalam video.
Cobalah lihat video, rajin-rajin lah lihat video itu, jangan malas-malas amat, ya. Budi Aprianto, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terkait ada update emiten, apakah perlu update FA yang juga semua emiten yang ada? Dan kapan waktu yang tepat untuk membuat FA? Apakah akhir tahun atau setelah update emiten? Jadi waktu yang tepat untuk update adalah setiap quarterly, Pak. Ya Pak ya. Setiap quarterly, setiap quarterly, setiap kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 kan itu dalam dunia bisnis itu kan laporan keuangan setiap tahun kan, ada 4 kali betul, kuartal 1, 2, 3, 4. Nah, itu setiap kuartal itulah cara yang terbaik untuk kita update. Oke? Dan itu kan berubah, memang saya mengatakan. Saat kita mau beli atau jual saham, ada waktu menunggu. Biasanya berapa lama saham akan dibeli atau terjual? Tidak ada waktunya kapan, tidak ada yang menentukan, Bu Swati Cahyani. Oke, coba Ibu, gini aja Bu. Ya, Ibu lihat video 1, udah selesai belum? Coba Bu jawab. Selesai belum Bu? Sampai semua selesai belum? Monggo yang 30-an, semoga Allah mudahkan. Oke. Sudah, oke. Ketika sudah lihat sebuah video, semua yang sudah selesai lihat video semua, sudah punya akun, sudah mulai trading, sudah bikin 400 saham, analisa 400 saham, setelah lihat video, oke? Sudah? Kalau sudah semua saya mengatakan, maka ketika kita beli, contoh gini saya mengatakan, oke? Ini contoh ini ya, nah, baru 16, oke lah 16. Kalau bisa buat 400 saham ya. Ini contoh saya mengatakan, kita beli Adaro lah ini misalnya. Ini Adaro, oke? Kalau Ibu beli Adaro itu di harga 1475, oke? 1475 ini, berapa lama akan menunggunya? Yaitu seberapa lama orang akan beli sekian lot ini antrinya, Bu? Itu dia. Dia akan menunggu waktu antrinya selama ini habis. Berapa lama? Nggak ada yang tahu. Saya bukan dukun, karena ini banyak orang di sini. Kalau Ibu beli di 1480, contohnya ke Adaro ini, maka dia langsung terbeli, nggak perlu nunggu. Nah, itu dia. Jadi belinya di mana? Kalau beli di wilayah bid, maka akan menunggu. Tapi kalau beli di wilayah offer, kalau beli wilayah bid, akan ada menunggu, dan berapa lama tunggunya pun nggak tahu. Kalau wilayah offer Ibu beli, dia langsung match. Hajar kanan. Langsung ada orang yang minat. Kan ini orang sedang menunggu untuk dibeli. Kita nak langsung yakin. Gila offer ini. Beli harga Sampai sekarang di berarti. Mungkin Yang nak lain bisa nak paham? beli Coba rendah lagi paham? nunggu. Jelas? Harga nunggu dia turun. Dia turun, dia Jelas? dapat berarti. Good, thank you. Itu juga Itu jual, waktunya. jual Jadi nggak ada yang tahu tentang waktu. Hajar Ya. kiri. Berapa lama saya nunggu nggak tahu sudah. Pasti dia sudah ikut dulu. Kalau rezekinya dapat dalam waktu sekian detik dapat. Kalau nggak dapat. Tapi kalau di wilayah bid itu tadi dia langsung. Nah, apa bedanya bid dan offer? Bedanya adalah kalau kita beli di wilayah offer harganya lebih tinggi. Kalau di bid harganya lebih rendah. Itulah bedanya saya mengatakan. Nunggu ku deh nak sesuai dengan harga yang kita kendai. Kalau nyampe ke situ. Harga Tentu kan kita beli di harga yang rendah, Di karena harga lebih 500, tinggi, betul? nunggu dia turun. Oke, dia jawabannya. Kalau dia turun 500, So, nyampe next, 500, Fatmawati. dia dapat dia. Sebenarnya tawar menawar tuh kan. Oke. Nah, itu Kalau juga kejual bisa langsung lagi jual. harga. Tergantung Pak. Kalau kejualnya nanti kalau jualnya jadi beli wilayah bid, dia akan antri. Kalau beli di wilayah offer akan match, langsung terbeli. Oke. Tapi kalau jual setelah ada match, setelah Anda punya barang, Anda jual di wilayah bid, dia langsung terjual. Tapi kalau Anda jual di wilayah offer, dia akan antri. Nah, itu jawabannya dia. Intinya Ini biasa oper tanya, ini langsung masih baru-baru dioper ini. Sampai sini clear ini. Hmm, Kalau tadi jual, jual ya. pas harga Kalau 1.500 jual, kita jual, lagi 1.500 ini. kita jual loh. Memang kita nunggu harga 2.000. Kalau Anda jual, atau beli. Kalau beli, if buy. Nah, if buy, jika Anda beli itu di wilayah bid, oke.
Catat. Jika beli di wilayah BID harganya, maka akan ada antri untuk itu terbeli. Nah, itu dia. Oke. Itu tulis di buku Anda. Jika beli di wilayah offer, okay, maka langsung terbeli. Langsung terbeli. Jika itu adalah buy. Jika Anda sell, jika Anda sell, oke. Kalau Anda mau sell ini, sell artinya jual. Oke, kalau Anda sell. Kalau Anda sell atau Anda jual, jualnya itu di wilayah offer, oke, sell di wilayah offer, maka dia akan antri. Kalau sellnya di wilayah bid, maka langsung terjual. Sampai di sini, siapa paham? Coba komen paham dulu. Semua kita lanjut. Loh, oke nggak ini? Hah? Clear ya? Thank you kalau paham. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya dari Pak Wardi, kode untuk dividen. Kalau kita masuk sebelum kumdit dividen, apakah masih dapat? Ya, dapat. Ya, dapat. Silakan lihat video saya lagi. Ada penjelasan tentang dividen. Oke. Kalau beli sebelum kumdit, dapatkah? Yes, dapat. Tapi kalau beli setelah kumdit, tidak dapat ya. Sebelum. Oke, itu dia. Rahman Hakim mau tanya kapan kod Dodi Pak, nama saya kod Dodi Pak. Mengadakan trading tatap muka. Ya, kalau corona sudah pergi Pak. Kalau corona sudah pergi, kita akan buat tatap muka. Atau insya Allah nanti bulan Januari di kantor yang baru. Nah, doakan aja. Kita akan buat tatap muka, tetapi itu tidak banyak-banyak. Itu paling ya, tidak banyak-banyak. Oke. Ya. Kalau kita kalau kita ngadakan tidak banyak-banyak, karena di Surabaya protokolnya masih merah dan kita tidak mau ngambil risiko. Ya, jadi kalau tatap muka, saya mengatakan sampai saat ini pun kalaupun tatap muka lebih kepada ya ketika saya sedang on the way, misalnya jalan kemana, insya Allah misalnya tanggal 15. Jadi gini, insya Allah saya mengatakan kita ada rencana, saya akan ada rencana, saya sendiri ya, itu sedang mau jalan di akhir tahun ini. Nah, jadi kalau mau ngobrol-ngobrol, sekedar ngobrol, ketemu di kota Anda boleh. Insya Allah saya akan ke mana? Ke Jogja. Habis itu nanti dari Jogja terus ke Sumatera. Kira begitu. Nah, setiap kota nanti kapan waktu yang tepat kita calling lah. Kalau waktu yang cocok kita ketemu, kalau enggak ya sudah kita ketemu di sini pun oke lah. Kalau enggak nanti Januari di kantor, di office staffnya nanti dijadwal waktunya, waktu dijadwal, dan juga itu nanti ada time schedule-nya segala macam, sebab terbatas dan dibatasin dan protokol COVID tetap kita tegakkan. Monggo nanti bisa ketemu. Assalamualaikum Kod, sehat selalu. Alhamdulillah sehat juga Pak Agus. Nah, alhamdulillah selalu sehat lah. Sehat, alhamdulillah. Semua sehat. Saya doakan semua sehat. Yuswati Cahyani lagi. Wah, Ibu ditanya terus. No problem. Dalam membuat canceling, tidak semua emiten menampilkan saham yang dibeli publik. Dalam membuat canceling, tidak semua emiten menampilkan saham yang dibeli publik. Ini saya nggak paham maksudnya, Bu. Dalam canceling, tidak semua saham layak untuk dibeli, iya. Tapi kalau tidak semua emiten menampilkan saham yang dibeli publik, ini saya nggak paham maksud pertanyaan ini. Tapi kalau pertanyaannya adalah direvisi dengan dalam canceling,
tidak semua saham itu bisa layak untuk kita beli oleh publik. Yes, based on Ken Slim, based on strategi dari Ken Slim. Ken Slim ini yang membuat adalah William J. O'Neill. Oke, tapi kalau you punya strategi sendiri silakan. You punya sendiri. Nah, itu. Kalau itu pertanyaan benar. Tapi kalau tidak semua emiten menampilkan saham yang dibeli publik, ini saya pun tidak paham maksudnya. Tidak paham saya. Maksudnya apa? Pertanyaannya nggak paham. Beda. Kalau dibuat pertanyaan yang simpel lah, yang bahasa marhain, kira begitu. Oke? Ini tadi ada kemudian ya, Aneos Etendi. Yang Aneos ini coba diganti nama ya. Coach bantu analisa secara teknikal saham IRA yang baru terbang dan Fire yang lagi trending. Secara saya masih tergolong anak kemarin sore trader coach. Nah, masih kemarin sore banyak ilmu lah. Apalagi yang terbang-terbang tuh. Jangan ikut-ikut yang terbang-terbang tuh. Apalagi masih kemarin sore. Oke, sebatulah kita cek saham IRA. Ya, orang-orang ini suka amat ikutin yang terbang-terbang begitu. Oke. Kita cek IRA. Ini maklian. Cek saham Amira tadi. Cek saham ada juga nak cekkan saham Amira. Wow, jangan lagi terbang-terbang begini Pak. Ya, tutup buku dulu aja sudah. Jangan ikutin. Kata kunci adalah jangan kejar harga. Oke? Jangan kejar harga. Stop jadilah. Tutup buku, cari yang lain. Itu bukan rezeki Anda. Oke? Kalau you kejar nanti, nah you sakit kepala. Oke, itu kata kuncinya deh. Jangan kejar harga. Apalagi tadi ngaku pula lagi tuh masih kemarin sore, apalagi begitu. Cari yang aman-aman aja lah dulu. Oke? Ya. Yang masih oke, yang bisa dianalisa dengan baik, ini juga gitu. Ini juga gitu, Fire juga gitu, terbang-terbang dia. Yang terbang-terbang ini kalau nggak dapat jangan dikejar. Kalau you mengejar juga, nah itu bukan masalah saya. Itu masalah you. Oke? Yang begitu-begini ini banyak analisanya. Ada yang mengatakan digoreng lah, di inilah segala macam. Ya, kita nggak bisa mengatakan tuh goreng atau tidak. Goreng di dalam dunia pasar modal itu nggak ada. Maka ada disebut masalah goreng-menggoreng. Ya. Di dalam dunia pasar saham tidak ada yang namanya istilah goreng. Goreng hanya digunakan oleh para trader yang dia rugi akibat harga terlalu cepat. Oke? Itu dia. Sebab semua pasar modal itu bahasanya adalah emiten itu adalah benar. Tapi kalau ada investor yang mencoba untuk bermain di situ, you kan tidak tahu sebenarnya. Yang dilihat adalah goreng-menggoreng. Nah, cuma dalam konteks begini, ini sekedar tanda-tanda investor sedang masuk di situ dan dia sedang menyiapkan harga tertentu untuk membangun emosi dan psikologi. Gamenya akan berbeda, ya. Jangan ikut dengan game mereka dulu. Nanti you kalau sudah expert baru ikut game mereka. Boleh? Ya. Cari yang fundamentalnya kuat aja dulu. Ya. Maksud saham fundamentalnya kuat. Ya. Hindari dulu lah. Cepatnya harganya naik. Lalu pas langsung Lihat aja lah dulu. Oh, sampai begini tuh naiknya. Udah gitu aja dulu. Nanti lama-lama you akan paham kok. Ya. Nah, masa depan masih panjang. Apalagi masih baru kan. Napa Chandra, good, saya Nova. Oke Pak Nova, oke Nova, Pak Napa. Sorry Pak Nova, oke Pak Nova. Tolong bantu analisa BTPN. Terima kasih. BTPN. Udah dianalisa belum? Hasilnya gimana? Kalau bisa, Bapak Ibu ya, saya pesan dengan Anda ya. Kalau di sini banyak masih oke. Saya pesan adalah jangan sekali lagi bangun pagi gosok gigi. Ya, buka handphone langsung tanya di situ. Saham hari ini bagus apa ya? Nah, itu memang kena semprot dengan satu biawak itu namanya. You belajar dengan saya itu otak you taruh di mana kalau gitu. Lihatlah video, belajarlah analisa, gunakanlah otak itu untuk belajar. Analisa, bisa masuk dalam dalam grup, minta second opinion, itu paling bagus. Ya, itu dia. Nah, ini kalau nanya begini oke lah, saya anggap tapi sudah menganalisa. Oke. BTPN kalau kita perhatikan dia uptrend,
harganya, oke, di uptrend, oke, dan dia juga over sold, ya begitu. Kalau you masuk hari ini, saya mengatakan di PTPN itu silakan masuk, tetapi ambil, kalau jadi gini, kalau mau masuk sebagai trading ya, trader, maka saya mengatakan adalah boleh you masuk sebagai trader, oke, tapi mungkin ambil maksimal nanti di 3% dari lepas. Kemudian yang kedua, kalau dia lari di bawah 160, di bawah itu, ayo berani lepas. Jangan dipaksa. Jadi kalau misalnya dia turun di 260, jangan dilanjutin lagi. Itu dia, ya. Itu advice saya kalau yang mau, ya. Diambil kalau open buy, tapi maksimal dapat 3%, sebab dia resistennya dari situ sebagai trader. Oke, betul ya. Kemudian Nila Salsabila, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk analisa saham dibandingkan, yang dibandingkan apakah harus dilihat langsung dari subsektornya, maksudnya subsektor yang mana, Kak? Karena walaupun sektor sama kan subsektornya bisa beda-beda. Jadi subsektor ini digunakan adalah untuk membandingkan yang namanya dalam candlestick namanya L, leader. Leader itu adalah dalam candlestick leader and laggard namanya, ya. Leader and laggard, atau mana yang bagus mana tidak bagus. Jadi subsektor yang sama itu tujuan kita, ya. Ini tadi nanya lihat subsektor tadi. Jadi contoh kalau dibandingkan saham di bidang batu bara, subsektor di bidang batu bara contoh begitu, maka kita hanya gunakan itu untuk membandingkan di antara mereka saja mana yang bagus itu yang diambil, ya. Jangan bandingkan subsektornya itu berbeda, itu memang nggak bisa, ya. Jadi apple to apple lah, kira-kira begitu bahasanya. Apple to apple, jeruk to jeruk bisa dibandingkan. Jeruk dan apple nggak bisa dibandingkan, oke? Dia berbeda kalau ingin menganalisa, gitu ya. Monggo yang mau kerja. Newbie, izin bertanya kod Muhammad R. Setyadi. Oke. Terkait isu akan adanya penutupan beberapa gerai matahari departemen store, apakah benar saham LV harus dihindari saat ini atau malah sebaliknya? Tolong diinfokan isu-isu begini, saya pun belum tahu isu ini. Tapi kalau dikatakan peluang bahwa mereka ada penurunan, memang itu menjadi sebuah kenyataan sebab zaman sudah zaman digital hari ini. Jadi gini Pak, melihatnya adalah penutupan gerai dalam konteks bisnis secara umum orang melihat adalah kerugian. Tetapi, nah perhatikan ini, ya. Tetapi saya mengatakan adalah kalau kita kembali kepada ownernya yang memang menyadari bahwa dunia hari ini adalah dunia digital, sehingga dia change bisnisnya dia dari yang ada gerai ke non gerai, ya, dan dia push market di non gerai ini ataupun digital itu tadi bahasanya, maka saya mengatakan adalah itu tidak akan berikan impact apapun juga. Artinya adalah dia tetap akan running, ya. Sebab bahasa mudahnya adalah tidak ada orang bisnisnya itu mau hancur hari ini. Orang yang sadar bisnis zaman berubah, kemudian model bisnis berubah dan dia sadar itu untuk merubah model bisnis dia, itulah leader yang bagus namanya. Itu jawaban saya Pak. Sehingga kalau tanya departemen store Matahari, setahu saya dia sudah dia kan punya namanya matahari.com apa kira begitu. Tapi kan memang belum begitu besar market share-nya dia dibandingkan dengan beli-beli segala macam lah. Oke. Dilihat aja masalah itunya, itu lebih kepada mindset dalam melihat. Jadi gini, kalau orang umum melihat, wah Matahari jatuh bangkrut, nah nanti orang-orang pebisnis yang biasanya akan mengatakan tuh loh dia bangkrut, ya, sebenarnya nggak salah. Kalimat itu tidak salah, ya, kalimat itu tidak benar.
Cuma yang jadi salah itu adalah ketika kita menyimpulkan dia bangkrut. Nah, itu yang salah kesimpulan itu. Karena kesimpulan bangkrut itu adalah dalam pilot namanya. Ya. Justru sebenarnya kalau mungkin dia tutup gerai dengan dia, tetapi dia alihkan bisnisnya ke digital, itu berbeda lagi. Ya kan semua ke digital sekarang ini. Oke? Itu penjelasannya ya. Memang ini Anda harus mampu membaca bagaimana future of business namanya, kemampuan menganalisa sebuah bisnis. Ini memang butuh jam terbang lah, tapi belajar pelan-pelan is okay lah. Agus Septanto, code untuk analisa dengan magic number tersebut, apakah di awal tahun depan kita buat lagi karena ada perubahan data? Sebenarnya iya Pak, yes. Ya minimal itu kan gini, sebenarnya kan magic number kalau kita sudah punya cuma 10 saham aja kan nggak berat sebenarnya. Sebab kita mau confirmation harga terbaru, kita mau konfirmasi terkait dengan target mereka terbaru. Sebab setiap perusahaan itu, ya di akhir tahun, nanti ini akhir tahun ini, di awal tahun, dia akan buat nama laporan keuangannya dia untuk menyiapkan projection dia ke depan. Karena semua bisnis hari ini, atau semua owner bisnis manapun, dia akan mereview, menganalisa masa lalu, okay? Kemudian dia akan membuat projection yang baru ke depan. Nah itu bisnis dimana kan begitu. Okay? Bagi yang baru pertama mulai, mohon sarannya untuk buy, pilihan di bid atau di offer ya. Saran saya adalah coba aja lah dulu. Coba aja dulu. Nah, yang baru pertama kan, baru pertama siapapun yang baru pertama di sini, you pilih buy atau bid atau offer. Saya mengatakan saran saya adalah pilih aja dulu. Penting tekan, kan cuma satu lot. Insya Allah nggak bangkrut loh. Insya Allah tidak bangkrut satu lot itu. Ya, insya Allah juga nggak bakal nyawa juga, nggak bakal mati juga, insya Allah. Oke, coba aja dulu. Nah itu dia. Yuk kan tahu. Saya sudah menjelaskan tadi. Jangan minta saran ke lembab begini. Ya, yang paling best sih coba sendiri. Dengan dicoba itu baru tahu rasanya. Nah, pada saat tahu rasanya, oh akhir tahun jadi muncul. Oh begini, kan panas itu terasa kalau udah dipegang. Siapa setuju yuk komen air dulu. Halo. Thank you kalau paham. Kod berapa lama nomor RDN di email? Oh, ini rata-rata antara 2 sampai 3 pekan, Pak. Ya. Kalau belum dapat juga coba hubungin Pak Andre. Di dalam grup top itu ada nama Pak Andre, atau Anda kalau juga ada di dalam grup WhatsApp, dalam grup WhatsApp itu ada namanya adalah grup WhatsApp khusus untuk open akun RDN premium namanya. Anda tinggal ngomong ke Pak Andre saya member tops dari ULF Academy, tolong dibantu mempercepat akun RDN saya. Nah, itu nggak ada masalah. Sebab especially yang tops ini, saya sudah bilang kepada Pintrako untuk dipercepat proses akunnya dia. Sebab orang masuk tol berbeda dengan orang masuk jalan biasa. Nah, itu pun sudah kita bantu. Saya sedang ngomong kemarin, jadi kelas 1 hari. Ya, kalau masuk tol, ya, jadi kalau kelas 1 hari kemarin, ya, maka yang masuk jalan biasa sebenarnya, buka akun RDN-nya. Nah, akun RDN cepat juga ada, itu priority. Ya, biasa di bank, kalau you nabung 1 miliar, pelayan itu berbeda dengan nabung 1 juta. Itulah perlu paham lah caranya. Di mana-mana akan begitu. Suka nggak suka, you akan menghadapi hidup seperti itu. Agus Sertanto, alhamdulillah kok 1 bulan ini baru 12 kali transaksi trading, belum sampai 100 kali. Barakallah, bagus. Dari 1000 kali kurang 12, berarti kurang berapa, Pak? Dikurang 12. Masih ada 988 kali lagi, Pak. Lakukanlah sudah, saya katakan. Semakin banyak you trading, semakin banyak you coba, oke? Semakin mudah you akan paham. Itulah cara memahami market. Caranya. Oke? Sudah menganalisa saham metode Ken Slim. Ada 2 emiten yang bagus, Elsa dan Adoro. Baik di pagi hari, tapi nggak pernah match karena harga naik terus. Mohon arahnya kod. Ya sudah, bukan rezeki namanya. Kalau jangan rezeki, kalau nggak rezeki mau ngomong apa? Sudah buy tapi nggak match. Itu namanya bukan rezeki, Bapak Ibu. Halo. Jangan paksa rezeki itu pada pagi hari.
bisa jadi sebelum jam 9 pagi you sudah infak belum? Nah, itu dia. Benar ya. Sebagai seorang trader saya mengatakan, trader yang top ini, saya minta dengan Anda setiap subuh, bangun subuh, setelah sholat subuh, sholat malam, sholat subuh, oke? Apalagi kalau tidak sholat subuh, segala macam, especially bagi muslim, yang saya katakan ini, saya katakan, nah, habis sholat subuh itu, pastikan dikeluarkan infak subuh namanya, dan pada sudah berinfak itu, dengan doa, ya Allah, mudahkanlah subuh hari ini bisa cuan. Nah, itu dia. Ya Allah, berikan kesehatan. Ya, doa. Setiap infak subuh doa. Siapa ready untuk buat begitu? Halo? Oke Pak, buat begitu. Amin. Baguslah. Elsa dan Adaro. Ya, kalau Adaro tadi sudah terbang, itu nggak dapat sudah. Kalau Elsa kita lihatlah Elsa. Adaro tadi nggak terbang dia. Kalau dia terbang itu namanya gap. Kalau sudah gap, dia nggak dapat harga itu ya sudahlah, terimalah. Oke, jangan ngamuk-ngamuk pula lagi. Ini makin datangan. Nah, yang Elsa nggak dapat juga. Udah baik. Coba lagi besok, coba lagi nanti. Masih panjang lah waktu ini. Nah, Elsa, nah itu dia turun juga tuh akhirnya. Dia akan bentuk pullback dulu ya, dia akan turun ke bawah dulu, nanti bisa masuk lagi. Ini Elsa aja gitu. Ini saham-saham yang terbang. Dia maksimal terbang, dia sudah break di sini. Lihat ya di break saya ya, apa namanya? Di 7 titik entry. Nah, dia break di sini. Kemudian next lagi dia akan break di harga ini. Oh iya, itu betul. Nah, di sini biasanya ini sudah resistannya ya. Jangan beli di resistan ini di Elsa. You kalau beli di sini sekarang di resistan you bunuh diri namanya. Kalau you beli bisa mengatakan, nah ini bisa di sini juga nanti. Kan tidak di atas lah, di 385 ke atas baru belilah. Ini jangan belilah. Ini resistan dia akan biasa dia akan kembali dulu ke bawah, dia akan istirahat dulu. Karena sudah naik terlalu tinggi. Oke. Saya katakan dengan Anda, yang bab-bab begini ini memang you amatilah. Dia balik dulu sebentar ke bawah, nanti you beli. Ya, dia akan turun dulu gini nih. Biasa saham itu dia akan turun begini dulu. Turun ke bawah gini. Dia turun dulu. Nah, baru nanti dari sini you buy. Buy lagi di sini nanti. Jika ada mental baru you buy. Ya. You buy di sini nanti. Lihat lagi 7 titik entry yang saya ajarkan dalam kelas, ya. Di dalam video saya ada 7 titik entry, tempat-tempat kita memilih saham. Ya, ikutlah dengan 7 titik entry itu. Oke. Jika tidak dapat ya jangan sedih lah. Dan nanti buat lagi. Lanjutkan perjuangan. Tetap semangat buat cuan. Ya. Kemudian apakah berlebihan kalau saya pasang target minimal 5%? Pertama saya utarakan dengan Anda, perhatikan semua ini. Come on. Satu kalimat penting yang biasa saya akan berulang adalah jangan sekali-kali Anda berkata pasang. Saya sedang mengajarkan saham syariah. You pikir saya mengajarkan judi apa? Siapa paham? Siapa main Halo. Never ever you bicara pasang. You pasang nomor, pasang itulah biasanya kalau selama ini hidup dengan main judi itu begitu biasanya. Sehari ini bicara tentang saham syariah. Kata-kata dijaga. Pasang angka sekian, pasang angka sekian. You pikir saya ngajarin judi apa? Halo. Never ever you talk me about pasang. Kalimatnya adalah ganti dengan entry buy, entry sell, open buy, open sell. Siapa paham? Siapa yang paham dulu? Terutama yang masih baru-baru saya mengatakan.
Clear di sini? You sujud banyak, tapi suka pasang sana, pasang sana, pasang sana, pasang sana. Dipikir saya ngajarin judi ya Pak? Come on bro. Oke? Never ever setelah ini lagi. Oke, bicara tentang target, ya, target saya mengatakan, target itu ada dua penentuannya. Target ada dua, ya. Oke, no problem. Saya udah mengingatkan, jangan buat lagi setelah ini. Ya, saya tahu mungkin you belum paham, ya, karena biasa kalau orang baru-baru, biasa belum paham. Tapi yang sudah masuk di kelas saya kena semprit biasa setiap kali. Ya, dan saya beri semprit di sini. Kalau ketik di dalam grup, dia ngomong pasang sekian saya tidak akan tegur. Sebab diskusinya panjang. Karena saya jarang negur biasa dalam grup. Ya, tapi di sini saya akan ngomong. Sebab itu memang prinsip yang saya pegang dari awal. Saya coba menjaga. Ya, syariah bukan sedar syariah tradingnya. Diri pun harus jadi syariah, saya katakan. Itu kata kuncinya. Saya tidak ingin dapat nanti tanggung jawab di akhirat nanti. Saya tidak mengingatkan itu kata kunci, boleh paham lah. Oke. So, penentuan target di dalam dunia trading ini ada dua cara. Cara pertama adalah, saya mengatakan, terkait dengan target diri sendiri dulu. Saya selalu mengatakan, kalau saya sendiri sebagai seorang trader ya, saya tidak cara investor. Karena ada dua kan, ada investor, ada trader. Ya, kalau investor, you buy simpan. Tapi kalau trader, ya, saya katakan adalah kalau you trader, ya, sebagai seorang trader saya mengatakan adalah target yang pertama. Kalau you ikut dengan saya, apalagi di awal ini ya, di awal proses learning ini, sebagai semua proses learning, ya, saran saya adalah jangan terlalu banyak dulu. Maka saya katakan 1% sudah cukup sebenarnya per hari malah. Sebenarnya you bisa adjust dengan 1% per transaksi. Per transaksi itu bisa 1% per transaksi, oke. Trial itu dulu dan biasakan dengan itu dulu. Karena ala bisa, karena biasa. Itu judul bahasa kampung kita lah kira begitu. Ya, nggak tahu kampung you dengan selama apa enggak. Bahasa kampung saya ada begitu. Oke. Kita kalau sudah terbiasa dia akan enak. Jadi kalau 1% sudah oke. Nah, setelah dari situ, kalau yang tidak expert, you udah banyak trading, nih 1000 kali trading transaksi, you sudah paham tentang pola geraknya, silahkan ambil 2, 5, 10, bahkan 20%, 30% is oke. Itu banyak terjadi saya mengatakan. Tapi cara tentang target, kalau saya mengatakan dari awal adalah 1% oke. Itu cara pertama, based on personality. Cara yang kedua adalah sebenarnya adalah terkait dengan target. Penentuan target adalah you harus menentukan terkait dengan target apa yang ingin dicapai. Tetapi cara kedua ini itu hanya akan bisa kalian yang sudah expert aslinya. Ya, jadi kalau di awal-awal saya mengatakan saran saya, sebab saya target di awal ini baik sebenarnya pada Anda adalah untuk you menguasai market. Sebab ilmu yang you dapatkan walaupun cuma 6 bulan dengan saya, rata-rata 1 bulan nggak nyampe pun mereka sudah bikin cuan-cuan segala macam dan terus-menerus bikin cuan. Itu bisa dipakai terus-menerus seusia you tinggal minta dengan Allah SWT, ya Allah panjangkan umurku ya Allah, bisa buat cuan dari sini, bisa memberkatkan haji ibu dan bapak aku, ya contoh begitu. Urusan Anda sebenarnya. Oke. Maka saya mengatakan adalah saya ingin you menguasai, karena kata kunci adalah penguasaan sebenarnya hari ini. Insya Allah kalau sudah kuasai, cuan itu mudah kok datangnya. Tapi kalau you belum menguasai, terutama dia menguasai lebih pada menguasai diri, kontrol diri dan kontrol market. Dua sebenarnya itu. You kontrol diri you sendiri, you kontrol market juga. Dengan emosional kontrol diri. Kontrol market jadi kita tahu, oh market ini dia sedang downtrend. Sudah kita tunggu dulu wait and see, contoh begitu. Tapi saya cerita gini percuma. Kecuali you mengalami sendiri. Itulah kenapa selama 6 bulan saya berharap sebenarnya pertanyaan ini oke, tapi saya harap adalah you buat tindakan deh. You buat tindakan, saya buat beli saham ini ikut, tapi kenapa kok merah? Nah, itu saya lebih suka begitu. Saya beli saham, tapi kenapa saya nggak cuan? Contoh begitu. Kalau yang cuan, oke, you akan share. Ya, tapi kalau yang tidak cuan tadi, saya paling suka sebenarnya kalau sudah beli sesuatu, tapi rasa kok nggak cuan ya? Kenapa nggak untung? Ya lain pada untung, saya kok nggak? Nah, di mana letak kesalahan saya? Itulah proses learning yang paling mahal sebenarnya. Dan saya suka seperti itu.
Itu paling mahal Bapak Ibu. Sebab setelah ini, cara belajar terbaik adalah tahu di mana kita salah. Dan jangan takut salah. Maka saya mengatakan tadi, saya beli yang mana kok? Coba aja lu trading. Udah punya akun, trading aja sudah lu. Kan satu lot. Maksimal paling 2 lot. Berapa sih invest yang masukin? Nah, sorry statement saya. Kan nggak nyampe ratusan juta juga. Dalam saran saya paling maksimal pun cuma 3 juta kadang-kadang. 100.000 boleh, 3 juta juga boleh. Itulah proses learning sebenarnya. Sedang dalam proses mengontrol antara emosional trading ya dengan market yang ada, waktu yang ada. Yang kadang-kadang ketika sudah trading pun udah berapa cuan nanti, mudahnya cuan terkadang. Ini kalau you lihat dalam grup juga begitu. Beberapa orang ketika sudah mudahnya cuan, dia muncul rasa ragu-ragu lagi. Ini benarkah trading saham ini dibolehkan? Dia nanti kan cari lagi fatwa yang membuat dia yakin. Boleh aja. Paham gak ini? Paham, komen air dulu. Thank you. Nur Hadi Susilo, untuk menganalisa pakai profit atau pakai RTI? Pakai RTI, Profit Anywhere untuk trading. Jadi tentang dengan tadi trading. RTI gunanya untuk apa? RTI gunanya untuk analisa, mempermudah Anda analisa. Oke, terutamalah RTI yang ada di handphone. Lihat di dalam video tutorial tentang RTI. Oke? Paham ya? Gunanya apa? RTI untuk menganalisa, Profit Anywhere untuk trading. Hasil analisa tadi, nah kita gunakan di Profit Anywhere. Ya. Nah, ini nama siapa nih? Nomor handphone yang muncul. Pak, izin bertanya, monggo. Jika kita sudah entry, amannya kita masuk berapa persen cut loss dari entry awal? Dan untuk pembelian saat pasar tutup, apakah bisa transaksi pada saat pasar tutup? Kalau pasar sudah tutup, nggak bisa transaksi, Pak. Oke, jadi gini. Pertama saya mengatakan adalah, ada 2 strategi yang saya tawarkan di dalam kelas saya. Money Management dan Trading Plan namanya. Lihat videonya lagi. Money Management Trading Plan. Oke. Di situ saya menjelaskan bahwa ada 2 strategi. Pertama adalah strategi namanya Fund Manager. Oke. Yang kedua adalah strategi profesional. Oke, trader. Yang Fund Manager ini, you bisa sebenarnya meminimum loss. Sehingga tidak perlu cut loss. Oke. Tapi kalau profesional memang butuh cut loss. Jadi saran saya sebenarnya Pak Ibu, itu kalau boleh ikut, bagi Anda yang baru-baru di awal, okay, pakailah strategi yang namanya Fund Manager ini dulu. Ya, karena saya tahu banyak orang masuk dalam dunia pasar modal ini tidak siap untuk rugi. Ya, tidak siap untuk rugi. Tapi harga akan turun, dia akan turun naik. Sebab kalaupun dia turun sebenarnya, itu adalah portfolio loss, not real loss. Oke? Nah, yang terkait dengan cut loss ini, ataupun kenapa ada cut loss, adalah untuk meminimum kerugian. Maka saya mengatakan, dalam dunia pasar modal aslinya, kalau Anda nanti sudah masuk pada konteks expert, dan lanjut pada profesional, dan saya target Anda semua di sini, amin, jadi profesional trader muslim terbaik di Indonesia, bahkan saya mengatakan, okay, untuk market Indonesia, karena bagaimanapun juga, muslim hari ini yang masuk dalam dunia pasar modal ini masih sedikit. Itu dia. Masih sangat sedikit, padahal potensinya besar. Kenapa? Karena dikatakan saham haram lah, macam-macam lah, yang tahu lah. Sudah jelaskan di kelas saya di awal. Ya. Dia suka lagi investasi bodong. Ya. Yang pada dia tidak suka. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita bicara nanti pada level, jadi ingat ya, karena banyak orang salah memahami tentang cut loss ini. Profesi cut loss ini itu terjadi kalau you sudah profesional, sebenarnya saya mengatakan. Itulah formula dipakai dengan cut loss. Berapa nilai yang diambil itu tergantung pribadi. Amannya di mana? Tergantung pribadi, tergantung kekuatan dana. You tanya dengan saya misalnya, saya hanya mengambil cut loss antara 2 sampai 3% maksimal. Kalau saham tadi sudah turun 3% dari prediksi saya, kan prediksi saya kan uptrend dia naik. Itu kita buy dan sell. Tapi ketika dia berbalik, karena kita tidak tahu karena yang benar adalah saham, bursa, maksud begitu, dia berbalik 2-3%, itu kadang-kadang saya cut loss. Kalau memang ada waktu untuk running terus. Tetapi kalau dia tetap turun di bawah,
dan turunnya tadi masih di level support, saya masih akan biarkan. Contoh begini, ya. Contoh misalnya kita lihat adalah saham apa kira-kira? Saya akan lihat misalnya saham, coba kita lihat tadi misalnya, coba kita era. Atau kita lihat bris. Ada nggak saham yang apa namanya, yang dia, oke, dilihat Telkom. Contoh ini ya, tangan-tangan Anda ya. Ini kalau yang memakai strategi cara saja nggak ada masalah, boleh. Oke. Contoh kita pakai sekarang adalah Telkom. Telkom ini dan trendline sudah oke, benar. Nah, jadi contoh gini. Ya. Ini cara menentukan. Contoh adalah Anda menentukan di awal misalnya adalah ada pertanyaan tadi, kalau menggunakan tuh anu berarti apa gitu. Oke. Ini 3% kan, udah pas sebenarnya. Sebenarnya nggak tepat ini. Ini contoh ini nggak tepat ini sebenarnya. Bedanya tuh. Sebab contoh ini sebenarnya kalau sudah tembus begini sudah cut loss sebenarnya. Ya. Jadi dalam bahasa mudahnya adalah taruhlah misalnya ya, misalnya supportnya itu di sini Pak Ibu. Nah, support di sini nih. Ini supportnya dia, ini asumsi saya, ini biar cepat aja saya bicara dengan Anda sebenarnya. Supaya Anda cepat menangkap yang saya maksudkan. Kita asumsikan di sini adalah supportnya dia. Oke. Ini adalah supportnya, ya, S-nya ini. Dan saham itu tadi, ya, ini supportnya yang terkuat lah, yang tertinggi lah. Sementara kan kita tahu sekarang bahwa 3% itu kan di sini dia. 3% kalau contoh Anda ambil misalnya 3%-nya di sini. Oke, 3% itu di 3170. Oke. Anda buy di level ini, Anda buy di sini. Ini Anda buy ini, Telkom, Anda beli di sini. Anda buy di sini. Jadi Anda buy. Nah, ini buy gitu misalnya. Buy 3280 contoh begitu. Nah, logikanya adalah kalau dia turun ke 3170 nanti kan harusnya cut loss itu sebagai profesional, oke? Cut loss. Ya, you ngaku profesional lah. Ya, kalau tergantung diri you lah. Namun Anda tahu sebenarnya support yang terkuat itu ada di ini contohnya begitu. Support yang terkuat ada di mana? Di 3070. Ya. Asumsinya adalah ini support yang terkuat ini. Ini support, strong support bahasa gitu, strong support kuat di sini. Oke. Maka saya mengatakan, kalaupun dia biasanya Anda tidak ingin cut loss di angka 3170, oke, Anda biarkan dia selama dia masih di atas 370 ini, oke, itu namanya posisi namanya pullback namanya. Yang insya Allah dia akan balik lagi nanti setelah itu. Itu boleh. You bisa membiarkan tidak menjual, tidak meng-cut loss. Ya. Saham itu tadi. Sebab you tahu bahwa posisi support itu kuat di 3070 contoh begitu. Ya. Itu kata kunci sama dengan Anda. Sampai di sini siapa paham? Coba komen aja dulu. Itu paham nggak maksud penjelasan tadi? Ya. Sehingga berapa persen yang aman saya mengatakan tergantung masing-masing. Ya.
Ini pertanyaan juga expert sedikit lah teman-teman. Biasanya gini udah trading gitu. Ngori lah. Assalamualaikum. Dari Papua, MTC. Wah, Papua. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa perbedaan khusus antara fast trading dengan swing trader? Perbedaan khususnya kalau fast itu Pak, fast trader atau disebut dengan scalper. Fast trader sama dengan scalper. Oke. Kalau scalper berarti sama dengan ya, yang menitan. Ya. Scalper sama dengan dia trading langsung menitan. Kalau swing dia dalam waktu bulanan. Artinya adalah kalau swing itu tadi dia belinya sekarang sebulan 2 bulan kemudian dia akan jual. Kalau fast atau scalper tadi dia beli sekarang 1 menit lagi dia akan jual. Itu dia bedanya. Oke ya. Oke, next kita tunggu dari Bu Yani mau buka Profit Anywhere di web Error setelah login, apakah hanya bisa lewat Android? Ya betul Bu, coba di uninstall lagi, di dalam grup ada diinfokan. Di uninstall lagi, kemudian nanti di ada petunjuk itu Pak Andri terkait Profit Anywhere. Oke. Di uninstall boleh diinstal ulang lagi. Kemudian ini tadi Fire dan Zinc. Aduh, Fire tadi kita bahas. Oke. Ini banyak amat di Fire segala macam. Ya, memang terbakar lah. Zinc juga begitu. Ya. Ini memang saham-saham yang begini ini sangat Anda memang membuat otak dan membuat jantung itu memang berdebar-debar memang Ibu. Nah, kalau dia terbang-terbang begini saya Ibu sangat katakan sebaiknya saran saya sama dengan yang tadi deh. Yang terbang-terbang begini bagi saya sebenarnya tidak begitu saya sarankan ya dengan Anda. Nah, kalau ya belum tahu dengan gamenya gitu loh. Sebab banyak dilihat volumenya segala macam apakah nanti terjebak lagi nanti dengan mereka yang dengan para bandar atau begitu. Oke. Ini saya tahu sedang lagi hot saat ini. Ya kalau sudah terlambat masuk ya jangan masuk lah. Kalau sudah masuk ya keluar. Sudah masuk dapat cuan besar ya keluar sudah, itu aja sudah. Oke. Ini babnya sedikit berbeda ini saya mengatakan zinc ini karena aslinya secara fundamental loh, tak begitu bagus-bagus amat. Kemudian sebaiknya kalau kita swing bagusnya naik berapa persen baru jual. Oke, kalau swing ini tergantung Pak. Kalau dalam 1 bulan itu yang misalnya kalau swing, kalau dalam 1 bulan, jadi gini, kalau Anda lihat misalnya dalam 1 bulan dia kenaikannya berapa? Contoh kayak ini misalnya, dia kenaikan dalam 1 bulan kalau dia normal naik misalnya 10%, makanya bisa dapat 10%. Ya kalau swing itu bisa lebih tinggi, oke? Ya, jadi kalau misalnya ya 10% bisa sebulan dan gitu. Ya, atau 20% juga boleh. Itu kalau swing ya. Tapi semuanya depend on tergantung supportnya, resistennya, tergantung resistennya. Jadi di mana resistennya dia? Contohlah saya mengatakan, misalnya hari ini Anda mana tadi? Yang Telkom tadi coba. Nah, kayak Telkom ini misalnya, Anda mau swing itu misalnya. Anda pingin swing misalnya, berarti kalau Anda swing di sini, Anda misalnya mengambil misalnya Telkomnya itu adalah, nah, di 3470. Nah, ini kalau dia berbalik ya. Kalau misalnya dalam 1 bulan lah, contoh begitu, di 1 bulan terjadi. Ini berapa persen ini? Ini bisa dapat 5%, Mbak. Nah, itu dia. Ada lagi nggak swing yang lain yang bisa digunakan? Penbris, apa kira-kira? Adaro juga sedang hot juga sekarang. Oke, juga swing, tunggu dulu, ini sudah terbang. Java coba. Java, ini dia. Ini kalau mau swing ini. Bagi yang mau swing, contoh Java.
Java ini kalau kita perhatikan dia bisa akan tembus nanti di sini adalah ini resistannya dia. Kita buat cup and handle, oke, cup and handle seperti ini. Maka saya mengatakan kalau kemarin masuk di sini, sekarang udah terlambat lagi masuk. Contoh sekarang masuk tinggal di sini nih, dia pengen swing ini misalnya, ya nunggu lama. Berapa lama estimasi? Ya kalau dari awal ini tadi mestinya kemarin dari awal dia bisa dapat misalnya ada 15%. Tapi sorry, bukan di sini maksudnya. Dari awal itu nah, ini mungkin bisa dapat sampai 22%. Tapi karena sekarang sudah terlambat, ya, you masih oke masuk juga, misalnya begitu, you swing, ya kurang lebih saya mengatakan at least 9%. Nah itu dia, jadi tergantungnya apa? Tergantung dari resistannya. Oke? Sampai sekarang you oke nggak ini? Apa saya jelaskan ini? Kalau oke coba komen oke dulu. Hah? Mendapatkan sesuatu nggak? Banyak nggak dapat sesuatu kira-kira? Sulisto Edi, Coach, mohon maaf berikan saran untuk saya yang baru nol putul, biar nggak salah melangkah dari belajar mana dulu. Balapan nggak apa, pelan-pelan, pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting paham betul. Sarannya adalah Pak, lihat dari video yang ada, itu dia langkah-langkahnya. Kalau nggak buat video juga nanti yang baru-baru tadi ketemu apa namanya Rabu malam. Tadi saya jelaskan juga, oke? Saya katakan mulai dari video dulu, mulai dari video itu belajar. Belajar tuh mulai dari video dulu, pahamkan dulu, oke? Ya.